Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok D dengan anggota Afi Winda Putri, Ratna Yulistia Absah, Rahmat Rafael, dan juga Prahasia Kusri Farah akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus dengan artikel berjudul Development of a Cell-Based Assay for Measuring Base Extension Repair Responses. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan mengenai mekanisme perbaikan DNA yaitu Base Excision Repair atau BR. Nah, ada 5 tahapan yaitu ada eksisi, insisi, pembersihan ujung, pengisian celah, lalu ada ligasi. Pada tahap pertama yaitu ada eksisi, di sini enzim DNA glikosilase seperti NTH1 mengenali dan menghilangkan basa DNA yang rusak, contohnya timin glikol dan menghasilkan situs abasik atau apeside. Lalu yang kedua itu ada insisi, di mana enzim AP endonuklease atau APE1 itu memotong tulang punggung, fosfodiester DNA pada situs AP dan menciptakan celah tunggal atau single strand break. Yang ketiga itu ada pembersihan ujung atau end clean up. Di sini ujung DNA yang terbuka diperbaiki agar dapat digunakan untuk sintesis DNA selanjutnya. Enzim yang terlibat itu meliputi DNA polimerase, TDP1, APTX, dan PNKP. Yang keempat itu ada pengisian celah atau gap filling. Celah DNA diisi kembali oleh DNA polimerase, lalu digunakan untai DNA pasangannya sebagai cetakan. Tahapan yang terakhir itu ada ligasi. Di sini DNA ligase menyambungkan kembali ujung DNA untuk menyelesaikan proses perbaikan. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama yaitu membuat metode cell-based assay untuk mengukur kapasitas base extension repair secara menyeluruh di dalam sel manusia, bukan hanya aktivitas enzim secara terpisah. Selanjutnya juga memodifikasi metode oligonucleotide retrieval assay atau ORA yang awalnya dirancang untuk nucleotide extension repair agar dapat mendeteksi aktivitas BER terhadap lesi seperti timin glikol. Selanjutnya yaitu menguji sensitivitas dan keandalan pada berbagai lini sel manusia. Organisme atau sistem seluler yang digunakan pada penelitian ini yang pertama yaitu ada HAK293T yang merupakan sel ginjal embrionik manusia yang telah dimodifikasi agar efisien untuk transfeksi DNA. Ini digunakan sebagai model umum untuk studi ekspresi gen dan juga perbaikan DNA. Selanjutnya yaitu ada HeLa, di mana ini merupakan sel karsinoma serviks manusia yang bersifat epiteloid. Ini merupakan salah satu lini sel paling banyak digunakan dalam penelitian biomedis. Selanjutnya juga digunakan LN428 dengan dan tanpa knockdown NTH1. Ini merupakan lini sel glioblastoma manusia yang digunakan untuk mengevaluasi peran spesifik enzim NTH1 dalam proses base extension repair dengan versi yang pertama yaitu NTH1 knockdown atau KD. Ini merupakan ekspresi NTH1 yang diturunkan dengan shRNA. Selanjutnya juga ada SCR atau scrambled control yang merupakan kontrol negatif dari knockdown. Untuk desain penelitian yang pertama yaitu dilakukan human cell lines, di mana sel manusia yang digunakan adalah AK293T yang merupakan sel ginjal embrionik manusia dan juga HeLa yang merupakan sel kanker serviks. Sel ini dipelihara dalam medium DMEM ditambah 10% FBS tanpa antibiotik pada suhu 30 derajat Celcius dan juga 5% CO2. Selanjutnya yang kedua ada cell transfection, di mana DNA substrat berbentuk hairpin dengan atau tanpa kerusakan DNA ini seperti timin glikol ditransfeksikan ke dalam sel menggunakan reagen lipid seperti polyplus interfin. Tujuannya yaitu memasukkan substrat DNA ke dalam sel agar bisa dikenali dan juga diperbaiki oleh sistem BER. Selanjutnya ada DNA substrate assembly, di mana substrat DNA ini disiapkan dalam bentuk hairpin oligonukleotida yang dimodifikasi dan dibiotinilasi. Dua versi yang dibuat, yang pertama tanpa kerusakan sebagai kontrol dan yang kedua yaitu dengan kerusakan TG atau timin glikol sebagai target dari BER. DNA disusun dari 2 atau 3 bagian oligo yang disambung dengan ligase yang merupakan enzim penyambung DNA. Tahap selanjutnya yaitu DNA recovery, di mana setelah inkubasi selama beberapa jam, sel dilisis dan DNA yang mengandung biotin ditarik keluar menggunakan magnetic bead streptavidin. Teknik ini memastikan hanya DNA substrat yang kita kirimkan yang diproses lebih lanjut.
Proses selanjutnya ada hairpin DNA, di mana DNA hasil ekstraksi adalah substrat hairpin yang mungkin sudah diperbaiki oleh enzim BR dalam sel. Jika kerusakan timin glikol sudah diperbaiki, maka daerah tersebut bisa diamplifikasi dengan PCR. Angka terakhir adalah qPCR atau kuantitatif PCR, di mana qPCR ini dilakukan pada dua area. Area yang pertama merupakan area tes, ini yang mengandung lokasi kerusakan. Yang kedua yaitu area referensi yang merupakan kontrol internal. Jika kerusakan belum diperbaiki, maka enzim PCR ini tidak bisa amplifikasi, maka CT yang dihasilkan akan tinggi. Sedangkan jika sudah diperbaiki, amplifikasinya akan lancar, maka CT yang dihasilkan akan rendah. Selisih CT ini digunakan untuk menghitung persentase perbaikan DNA dengan kapasitas BER sel. Selanjutnya yaitu hasil utama dari artikel ini yang ditunjukkan pada gambar 4, 5, dan 6. Gambar 4 merupakan gambar perbaikan DNA terhadap waktu pada sel HEK293T, di mana terlihat bahwa nilai delta CT-nya mengalami penurunan secara bertahap dari waktu 0,25 jam hingga 24 jam setelah transfeksi substrat DNA yang mengandung lecithimin glikol ke dalam sel HEK293T. Penurunan delta CT ini menunjukkan bahwa semakin banyak lesi yang diperbaiki dari waktu ke waktu, menandakan bahwa jalur perbaikan DNA Base Excision Repair atau BER aktif bekerja dalam kondisi seluler dan dapat terdeteksi secara kuantitatif melalui metode yang dikembangkan. Selanjutnya yaitu pada gambar 5A dan 5B yang menunjukkan perbandingan kapasitas perbaikan DNA melalui jalur BER atau Base Excision Repair pada 3 lini sel manusia yaitu LN428, HeLa, dan HEK293T. Setelah dilakukannya inkubasi selama 16 jam, sel HEK293T menunjukkan kapasitas perbaikan tertinggi yaitu sebesar 7,4%. Kemudian LN428 sebesar 4,8% dan sel HeLa sebesar 4,6%. Nilai baseline dari substrat tanpa perlakuan yaitu hanya sekisar 1,9%. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan yang terdeteksi berasal dari aktivitas biologis jalur BER atau Base Excision Repair. Hasil ini menunjukkan keandalan metode yang dibandingkan untuk efisiensi perbaikan DNA antar jenis sel. Selanjutnya pada gambar 6 yang merupakan gambar ketergantungan perbaikan Tg pada NTH1, di mana ditunjukkan bahwa perbaikan lesi DNA timin glikol atau Tg tergantung pada keberadaan enzim NTH1, di mana pada gambar 6A memperlihatkan bahwa knockdown gen NTH1 atau NTH1-KD pada sel LN428 mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan kontrol SCR. Kemudian pada gambar 6B menunjukkan bahwa efisiensi perbaikan DNA turun secara drastis dari 52% pada sel kontrolnya menjadi 27% pada sel NTH1-KD. Hasil ini menunjukkan bahwa NTH1-KD berperan penting pada proses penghilangan lecithimin glikol atau Tg melalui jalur Base Excision Repair atau BER, serta mengkonfirmasi keandalan metode assay yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas perbaikan DNA secara spesifik. Selanjutnya yaitu hubungan artikel dengan sistem mekanisme perbaikan DNA Thomas Lindahl. Yang pertama, keduanya berkaitan dengan mekanisme perbaikan DNA, khususnya jalur Base Excision Repair atau BER. Berikut adalah jalur BER, yang mana awalnya enzim DNA glikosilase mengidentifikasi dan membuang basa DNA yang rusak. Basa DNA yang rusak bisa saja diakibatkan karena oksidasi atau deaminasi, sehingga meninggalkan celah yang disebut AP. Lalu enzim AP endokulase memotong tulang punggung DNA tepat di situs AP. Lalu enzim DNA polimerase mengisi celah kosong tersebut dengan nukleotida. Lalu DNA ligase menyambungkan kembali untai DNA dan mengembalikan integritas struktur DNA. Yang kedua, Thomas Lindahl fokus pada identifikasi dan karakterisasi enzim serta jalur perbaikan DNA. Sedangkan artikel ini bertujuan untuk menciptakan alat kuantitatif untuk menilai kapasitas perbaikan DNA dalam berbagai kondisi sel. Yang ketiga, Thomas Lindahl memenangkan Nobel karena penemuan fundamental tentang mekanisme perbaikan DNA. Sedangkan artikel ini menerapkan pengetahuan tersebut untuk mengembangkan alat ukur dan analisis kuantitatif. Kesimpulan pada artikel ini, yang pertama, pengembangan metode berbasis sel
dan qPCR untuk mengukur kapasitas perbaikan DNA melalui jalur BR atau Base Excision Repair dapat dikatakan berhasil. Karena metode ini mampu mendeteksi dan menilai efisiensi perbaikan DNA yang mengalami kerusakan tertentu seperti kerusakan TG dengan sensitivitas tinggi dan akurasi yang meningkat melalui optimasi desain substrat dan prosedur laboratorium. Yang kedua, metode ini mampu mendeteksi dan menilai efisiensi perbaikan DNA yang mengalami kerusakan tertentu. Alasannya, seperti kerusakan TG dengan sensitivitas tinggi dan akurasi yang meningkat melalui optimasi desain substrat dan prosedur laboratorium. Yang ketiga, peran enzim NTH1 sangat penting dalam proses perbaikan lesi TG yang dapat dianalisis melalui metode ini. Alasannya, peran enzim NTH1 yang penting dalam proses ini memberikan wawasan lebih dalam tentang jalur perbaikan spesifik. Pendekatan ini membuka peluang untuk pengembangan aplikasi diagnostik dan studi epidemiologi yang lebih mendalam terkait mekanisme perbaikan DNA dan kaitannya dengan penyakit. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.